Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Huwaida Alfarafiki. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan dan bayi baru lahir. Perubahan fisiologi ibu bersalin. Persalinan merupakan proses alamiah, yakni merupakan serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh. Perubahan fisiologi kelas 1 yang pertama yaitu ada uterus. Saat mulai persalinan, jaringan dari memotrium berkontraksi dan bereaksi seperti otot pada umumnya. Pada saat otot bereaksi, ia tidak akan kembali ke ukuran semula, tapi berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Yang keduanya yaitu ada serviks. Nah, sebelum onset persalinan, serviks mempersiapkan kelahiran dengan berubah menjadi lembut. Saat persalinan mendekat, serviks menipis dan membuka. Nah, di dalam serviks ini yaitu ada penipisan serviks, dilatasi, penipisan serviks dan dilatasi. Penipisan serviks berhubungan dengan kemajuan pemendekan dan penipisan serviks seiring dengan bertambah efektifnya kontraksi. Yang keduanya yaitu dilatasi. Proses ini merupakan kelanjutan dari effacement. Setelah serviks dalam kondisi menipis penuh, maka tahap berikutnya adalah tahap pembukaan. Tahap pembukaan disebabkan daya tarikan otot uterus ke atas secara terus-menerus saat uterus berkontraksi. Dilatasi dan diameter serviks dapat diketahui melalui pemeriksaan intravaginal. Berdasarkan diameter pembukaan serviks, proses ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase laten dan yang kedua yaitu fase aktif. Yang selanjutnya yaitu ada ketuban. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir sudah lengkap. Jarang ketuban harus dipecahkan ketika pembukaan sudah lengkap. Bila ketuban telah pecah sebelum pembukaan 5 cm, berarti ketuban itu disebut ketuban pecah dini atau disebut KPD. Yang keempat yaitu tekanan darah. Tekanan darah akan meningkat selama kontraksi disertai peningkatan sistol yaitu rata-ratanya 15-20 mmHg dan diastolnya rata-rata 5-10 mmHg. Pada waktu-waktu tertentu di antara kontraksi, tekanan darah kembali ke tingkat sebelum persalinan. Untuk memastikan tekanan darah yang sebenarnya, pastikan untuk melakukan cek tekanan darah selama interval kontraksi. Yang selanjutnya yaitu metabolisme. Selama persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun anaerob meningkat dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh kecemasan dan aktivitas otot rangka. Peningkatan aktivitas metabolis dari peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, curah jantung, dan cairan yang hilang. Yang selanjutnya yaitu suhu tubuh. Suhu tubuh meningkat selama persalinan, tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Peningkatan suhu yang tidak lebih dari 0,5 sampai 10 Celcius dianggap normal. Nilai tersebut mencerminkan peningkatan metabolis persalinan. Peningkatan suhu tubuh ini adalah normal dalam persalinan. Namun, bila persalinan berlangsung lebih lama, peningkatan suhu tubuh dapat dihidrasi sehingga fermenter lain harus dicek. Begitu pula pada kasus ketuban pecah dini. Peningkatan suhu dapat mengidentifikasikan infeksi dan tidak dapat dianggap normal dalam keadaan ini. Yang selanjutnya yaitu detak jantung. Detak jantung perubahan yang mencolok selama kontraksi disertai peningkatan selama fase peningkatan. Penurunan selama titik puncak sampai frekuensi
yang lebih rendah daripada frekuensi di antara kontraksi, dan peningkatan selama fase penurunan hingga mencapai frekuensi lazim di antara kontraksi. Yaitu yang selanjutnya pernapasan. Pernapasan sedikit peningkatan frekuensi pernapasan dianggap normal selama persalinan. Hal tersebut mencerminkan peningkatan metabolis meskipun sulit untuk memperoleh temuan yang akurat mengenai frekuensi pernapasan. Yang selanjutnya perubahan renal. Perubahan renal yang pertama ada foliuri. Sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat diakibatkan karena peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran flamas ginjal. Nah, perubahan renal ini berkaitan dengan ginjal, yaitu kandung kemih harus sering dievaluasi setiap 2 jam. Untuk mengetahui adanya detensi juga harus dikosongkannya untuk mencegah kontrubus persalinan akibat kandung kemih yang penuh. Yang ketiga yaitu sedikit proteinuria. Umum ditemukan pada sepertiga sampai setengah jumlah ibu bersalin. Lebih sering terjadi pada primivara, pasien yang dapat mengalami anemia atau yang persalinannya lama. Yang selanjutnya ada gastrointestinal, molitis dan aborsi lambung. Terdapat makanan padat jauh berkurang. Apabila kondisi ini diperburuk oleh penurunan lebih lanjut sekresi asam lambung selama persalinan. Lambung yang penuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama transisi. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk tidak makan dalam porsi besar atau minum berlebihan. Mual dan yang selanjutnya mual dan muntah umum terjadi pada fase transisi yang menandai akhir fase pertama persalinan. Pemberian obat oral tidak efektif selama persalinan. Perubahan saluran cerna kemungkinan timbul sebagai respon terhadap salah satu kombinasi dan faktor-faktor seperti kontraksi ureus, nyeri, rasa takut, khawatir, dan obat atau komplikasi. Yang terakhir yaitu ada hematologi. Hematologi yang pertama ada hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 mg selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan. Jangan terburu-buru yakin bahwa seorang pasien tidak anemia. Tes darah yang menunjukkan kadar darah berada dalam batas normal membuat kita terkecoh sehingga mengabaikan peningkatan resiko pada pasien anemia selama masa persalinan. Selama masa persalinan, waktu koagulasi darah berkurang dan dapat peningkatan fibrinogen. Gula darah menurun selama proses persalinan dan menurun drastis pada persalinan yang dialami dan sulit. Hal tersebut kemungkinan besar terjadi karena pasien diabetes selama persalinan akan menghasilkan data yang tidak akurat dan tidak percaya. Yang selanjutnya yaitu perubahan fisiologi kala 2. Kala 2 persalinan adalah pengeluaran dimulai saat serviks telah membuka lengkap dan berlanjut hingga bayi lahir. Nah, perubahan fisiologis ini pada kala 2 uterus menjadi lebih kuat dan lebih cepat, yaitu setiap 2 menit sekali dengan durasi 40 detik. Semakin lama dan semakin kuat karena biasanya pada tahap ini kepala janin sudah masuk ke dalam ruang panggul, maka pada his dirasakan adanya tekanan otot dasar panggul yang secara refleks menimbulkan rasa ingin menekan. Pasien merasakan adanya tekanan pada restroom dan merasa seperti ingin buang air besar. Gitu. Nah, perubahan fisiologis kala 2
sama seperti yang fisiologis skala 1, ada serviks juga. Serviks akan mengalami pembukaan yang biasanya didahului oleh pendataran serviks, yaitu pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula berupa sebuah saluran yang panjang 1-12 cm. Yang selanjutnya ada uterus juga, sama seperti kala 1. Saat ada his, uterus teraba sangat keras karena seluruh ototnya berkontraksi. Terus vagina, sejak kehamilan vagina mengalami perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga dapat dilalui bayi. Yaitu yang selanjutnya, pergeseran organ dasar panggul. Tekanan pada otot panggul lanjut lagi menonjol dan menjadi lebar dengan anus pembuka. Labia mulai membuka dan tak lama kemudian kepala janin tampak pada pulpa saat ada his. Ekspulsi janin dengan his serta kekuatan menekan maksimal kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simfisis. Kemudian dahi, muka, dan dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota tubuh bayi. Yang selanjutnya yaitu ada sistem kardiovaskuler. Kontraksi menurunan aliran darah uterus sehingga jumlah darah dalam. Yang selanjutnya yaitu perubahan fisiologi kala 3. Menurut Sondag menjelaskan bahwa ada 3 perubahan utama yang terjadi saat proses persalinan kala 3, yaitu yang pertama perubahan bentuk dan tinggi fundus uteris setelah bayi lahir. Yang kedua yaitu tali pusat memanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva atau tanda Affolter. Yang ketiga yaitu semburan darah mendadak dan singkat darah yang terkumpul di belakang plasenta membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Yang terakhir yaitu fisiologi kala 4. Tanda vita dalam 2 jam pertama setelah persalinan, tekanan darah, nadi, dan pernapasan akan berangsur kembali normal. Gemetar kadang dijumpai pasien pasca persalinan mengalami gemetar. Hal ini sepanjang suhu kurang lebih dari 38 Celcius. Sistem gastrointestinal selama 2 jam pasca persalinan kadang dijumpai pasien merasa mual sampai muntah. Atasi ini dengan posisi tubuh yang mungkin dapat mencegah terjadinya aspirasi corpus alenium ke saluran pernapasan. Sistem renal selama 2-4 jam pasca persalinan kandung kemih dapat masih dalam keadaan hipotonik akibat adanya alostaksis, sehingga sering dijumpai kandung kemih dengan selalu mengusahakan kandung kemih sebaiknya tetap kosong guna mencegah uterus. Sistem kardiovaskular selama kehamilan, volume darah normal digunakan untuk menampung darah yang meningkat yang diperlakukan oleh plasenta. Serviks, perubahan pada serviks terjadi segera setelah lahir bayi. Bentuk serviks menganga seperti korona. Bentuk ini disebabkan oleh corpus uterus yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi, sehingga seolah-olah pada pembatas antara corpus dan serviks berbentuk semacam cincin. Perineum segera setelah melahirkan. Perineum menjadi kendur karena selalu teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Vulva dan vagina. Vulva dan vagina mengalami penekatan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan.
Yang terakhirnya yaitu pengeluaran ASI dengan menurunnya hormon estrogen dan progesteron dan human placenta laktogen. Hormon setelah plasenta lahir, prolaktin dapat berfungsi membentuk ASI dan mengeluarkan ke dalam alveoli. Nah, yang sekarang ada perubahan psikologi ibu bersalin. Kelas 1 yang pertama yaitu perasaan tidak enak. Tidak enak ketika ibu mau bersalin, yaitu tidak enak karena dikarenakan karena mules gitu. Takut dan ragu akan persalinan yang dihadapi. Nah, takut dan ragu di sini yaitu si ibu kadang-kadang takut akan kegagalan persalinan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu sering memikirkan apakah persalinan berjalan normal. Nah, ibu sering memikirkan apakah persalinan ini akan berjalan normal atau secara operasi. Yang selanjutnya yaitu menganggap persalinan sebagai percobaan. Dan yang selanjutnya, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya? Apakah bayinya normal apa tidak? Apakah ibu sanggup merawat bayinya? Dan ibu merasa cemas. Ibu merasa cemas di sini yaitu dikarenakan takut bayinya cacat ataupun punya kekurangan. Di kala 2 yaitu emosi, nyeri menurunkan kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah. Yaitu yang selanjutnya yaitu lemah. Si ibu sering merasakan lemah, takut. Terus yang terakhir yaitu kultur, respon terhadap nyeri, posisi, pilihan kerabat yang mendampingi. Perbedaan kultur juga harus diperhatikan. Nah, kala 3 dan kala 4-nya bahagia karena saat yang telah lama ditunggu akhirnya datang juga, yaitu kelahiran bayinya, dan tidak merasa bahagia karena merasa udah menjadi wanita yang sempurna, bisa melahirkan, bisa memberikan anak untuk suami, dan memberikan anggota keluarga yang baru. Yang selanjutnya yaitu fase transisi. Yang selanjutnya yaitu asuhan di ruangan bersalin. Asuhan di ruangan bersalin yaitu yang pertama ada mempertahankan panas tubuh, mempertahankan fungsi pernapasan, membantu orang tua dalam memberikan nutrisi yang tepat dan dehidrasi, penurunan risiko infeksi, membantu orang tua dalam belajar untuk merawat bayi mereka, cuci tangan secara efektif sebelum bersentuhan dengan bayi, gunakan sarung tangan yang bersih pada saat menangani bayi, dan sebelum dimandikan. Pastikan semuanya peralatan yang digunakan terutama krem, gunting, penghisap blender, dele, benang, tali pusat telah diidentifikasikan. Evaluasi kondisi bayi baru lahir. Skor Apgar adalah suatu metode yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir. Komponen dari skor Apgar adalah aferanse, warna kulit, pulse, denyut jantung, Grimmage, refleks, aktivitas, tonus otot, respirasi, pernapasan otot. Skor Apgar dihitung pada menit ke-1 dan ke-5 untuk semua bayi, kemudian dilanjutkan setiap 5 menit sampai ke 20 bayi untuk dengan skor AVGAR, yaitu skor Apgar kurang dari 7. Skor Apgar menghitung kuantitas dari tanda-tanda klinis depresi neonatal seperti cyanosis atau muka pucat, bradikardia, depresi refleks terhadap stimulus taktil, hipnoputus, dan apnea atau respirasi yang terganggu. Yang selanjutnya ada cara penilaian skor Apgar. Nah, yang terakhir yaitu tindakan pencegahan
terhadap bayi baru lahir. Bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir 6 jam seperti pemotongan dan perawatan tali pusat. Inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata antibiotik, dan pemberian imunisasi hepatitis B. Setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan, pengambilan sampel screening hipotiroid dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan berat badan normal bayi ketika lahir berdasarkan itu diantaranya 2,5 kg. Bila kurang dari itu digolongkan sebagai bayi prematur. Terus pemeriksaan panjang bayi. Panjang badan juga merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah tubuh kembang fisik bayi berjalan normal. Pemeriksaan lingkar kepala. Pemeriksaan lingkar kepala ini pengukuran lingkar kepala secara tidak langsung dapat menjadi petunjuk besar kecilnya otak yang terdapat di dalamnya. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat kemampuan otak tersebut. Lingkar kepala bayi baru lahir umumnya 31-36 cm untuk bayi perempuan, dan untuk bayi laki-laki yaitu 32-38 cm. Lingkar kepala si kecil akan bertambah menjadi 48 cm setelah ia mencapai usia 2 tahun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangannya, karena saya juga sama masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.